Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi kita akan belajar materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Namun kali ini kita akan belajarnya dengan menggunakan tabel dan melalui teks lisan. Nah, yuk kita simak video berikut ini. Kita memulai pembelajarannya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Ar-Rahman, smart and fun. Selamat menyaksikan video pembelajarannya ya anak-anak hebat semua. Tetap semangat. Nah anak-anak, kita akan mulai belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel dahulu. Masih ingatkah kalian gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Ya, gagasan pokok adalah topik yang akan dibahas pada suatu teks. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian tambahan dari suatu teks. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan dalam bentuk tabel. Hal tersebut bertujuan agar kalian lebih mudah memahaminya. Nah, sebagai contoh, Bu Devi akan memberikan kalian sebuah bacaan. Silahkan disimak ya bacaan berikut ini. Nah, setelah kalian membaca teks yang sudah Bu Devi kasihkan tadi, mari kita cermati penulisan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel seperti ini. Tadi kan kalian membaca, di dalam bacaan tersebut terdapat dua paragraf. Paragraf yang pertama, gagasan pokoknya berisi keragaman di sekolah Udin. Gagasan pendukung, para siswa berasal dari berbagai suku bangsa, macam-macam daerah asal siswa di sekolah Udin. Setiap daerah memiliki budaya khas. Nah, untuk paragraf kedua, yaitu berisi gelar budaya di sekolah Udin. Gagasan pendukungnya yaitu terdapat tujuan gelar budaya, macam-macam gelar budaya, dan penampilan saat gelar budaya. Nah, sampai di sini siapa yang sudah memahami? Yuk, tetap semangat. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam tabel, kali ini Bu Devi akan memberikan penjelasan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apakah itu yang dinamakan teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Sama dengan teks pada umumnya, teks lisan juga memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak. Apakah itu menyimak? Ya, menyimak artinya mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau dibicarakan.
atau bahasanya kalian memperhatikan orang yang sedang membaca sebuah cerita maupun sebuah berita, seperti itu ya. Nah, setelah kalian mengerti apa yang dimaksud dengan teks lisan, yuk kita perhatikan contoh berikut ini. Salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan berbagai jenis, rasa, hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudapan seperti gethuk. Nah, untuk yang kalimat atas itu disebut kalimat utama ya. Untuk paragraf kedua disebut kalimat penjelas. Nah, melalui teks lisan yang dibacakan oleh Bu Devi tadi dapat ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokoknya ialah makanan tradisional mampu menarik wisatawan. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Yang kedua, makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudapan. Nah, anak-anak, setelah melihat tayangan video barusan, saatnya kita akan berlatih. Bu Devi akan memberikan 2 soal kepada kalian. Nomor 1 yaitu temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks di bawah ini yang berjudul Tari Kipas. Kemudian kalian sajikan dalam bentuk tabel seperti pembahasan kita yang pertama tadi ya. Nah, ini dia teksnya. Silahkan kalian baca dengan seksama ya. Namun jangan khawatir, Bu Devi akan memberikan soal juga dalam bentuk Microsoft Word yang akan Bu Devi kirim di WA Group. Nah, anak-anak, untuk soal nomor 2 yaitu dengarkan Bu Devi membacakan teks berjudul Gado-gado, salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Kemudian kalian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf dalam bentuk peta pikiran. Berikut ini teks yang akan Bu Devi bacakan. Mohon kalian menyimak dengan baik ya. Gado-gado, salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut berupa campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur yang disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain seperti lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur seperti halnya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel pada umumnya hanya sayuran, gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Tidak ada yang tahu persis asal muasal sajian unik ini. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib dengan asal muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Meskipun demikian, nampaknya keberadaan makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa, misalnya bahasa gado-gado yang berarti bahasa campur aduk.
Nah, terima kasih anak-anak. Saat ini kalian harus mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Devi ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Devi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yuk mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu. Semoga kita bisa segera bertemu kembali di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman, smart and fun.